Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ade Jigo. Pagi hari ini bisa menemani sahabat yang ada di rumah sambil menikmati santap sahur. Alhamdulillah, indahnya Ramadan kembali lagi bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan sahabat. Dan alhamdulillah, tengah-tengah kita sudah hadir guru-guru kita yang mulia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Asari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apaan Ustadz, saya di bawah ini. Nah, dan di sekitar saya sudah banyak kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu dari International Islamic Education Council. Luar biasa. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, tema kita pagi hari ini memperkuat iman dengan Qiyamul Lail. Ada apa dengan Qiyamul Lail dan kenapa harus Qiyamul Lail? Langsung saja, afwan Tuan Guru untuk menyampaikan paparannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Ade, sehat. Alhamdulillah. Guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Azhari Nasution. Jamaah yang ada di International Islamic Education Council, jamaah TV One dimanapun berada. Kenapa keimanan dikaitkan dengan Qiyamul Lail? Ya ayyuhal muzammil. Dalam ayat lain, ya ayyuhal muddathir. Hai orang yang berselimut. Qum, bangunlah, bangkitlah. Fa'anzir, berikan peringatan. Dalam ayat lain, qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di waktu malam. Nisfahu awin qusmu minhu qalila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kenapa Allah katakan mesti bangun tengah malam, lawan kantuk, lalu kemudian baca Quran? Karena inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena kami akan memberikan kepada engkau kalimat yang thaqil, yang berat. Jadi kalau tiangnya berat, atapnya berat, maka dia mesti punya pondasi yang kokoh. Kalau tidak ini bangunan roboh. Jadi umat Islam, dia akan menghadapi kehidupan yang luar biasa. Psikologisnya tidak bisa dibangkitkan dengan motivator. Masuk ke dalam ruang ballroom hotel, lalu kemudian dengan audio visual menggelegar, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, seperti balon gas kehabisan gas. Down. Kempes. Kempes. Kenapa? Karena kekuatannya bukan dari intern tapi dari ekstern, dari luar. Tidak bisa begitu. Ada juga orang yang kita lihat gagah perkasa, menghadapi pejabat, pede, menghadapi orang banyak, pede, orang lain bersedih dia tetap semangat. 2 hari kemudian ketangkap pakai narkoba, doping. Ada juga yang menghadapi siapapun siap, menghadapi jenderal oke, menghadapi pejabat oke. Ternyata punya penasehat spiritual, alias dukun. Kita tidak demikian. Keimanan, kedekatan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sambungannya rame. Dia mesti ada sambungan langsung jarak jauh, sambungan yang khusus. Tengah malam. Wa tusalli bil laili, engkau sholat di tengah malam, wan nasu niyam, pada saat orang lain sedang tidur. Ada 1 bulan, ketika orang sibuk dengan aktivitas, orang memuliakan Rajab, memuliakan Ramadan. Kenapa Rajab dimuliakan? Karena bulan haram, bulan mulia. Kenapa Ramadan dimuliakan? Karena Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi ada bulan yang dilalaikan orang di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban. Siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, maka dia diangkat derajatnya. Begitu juga dengan sholat Jumat, ramai. Idul Fitri, ramai. Idul Adha, ramai. Tapi di waktu malam, sepi. Siapa yang menghidupkan sesuatu yang dilalaikan orang, maka dia punya nilai plus. Dia punya kekhususan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tak sama dengan kita. Sholat tahajud, qiyamul lail bagi Nabi itu hukumnya wajib.
Sedangkan kita hukumnya sunat. Andailah diwajibkan bagi kita, na'udzubillah, kita mungkin sudah jadi orang fasik. Karena meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, itu adalah dosa besar. Orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, maka dia fasik. Orang yang fasik tidak diberi hidayah oleh Allah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang fasik tidak diberi hidayah, orang fasik disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuatannya adalah dari kedekatan hubungan dengan Allah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa minal laili," dan dari sebagian malam. Fatahajjad, lawan kantukmu. Nafilatal lak, fatahajjad bihi nafilatal lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kau lakukan ini, maka Allah akan menempatkanmu di tempat mahmuda, yang terpuji. Banyak ahli tafsir mengartikan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Di antara Imam Abu Ja'far, Ibnu Jarir, At-Tabari mengatakan Nabi pemberi syafaat uzma. Di antara para nabi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, kami sudah tak sanggup lagi menunggu begitu panas teriknya padang mahsyar. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke leher. Tolong kami berikan syafaat. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah karena dulu aku dilarang makan buah kuldi dan aku makan. Mereka menghadap ke Nabi Nuh, tolonglah Nuh. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah karena anakku kau ajak naik bahtera Kan'an, dia tidak bisa ikut. Mereka menghadap ke Nabi Musa, tolonglah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku malu menghadap Allah karena ketika aku naik ke atas bukit Tursina, mereka menyembah lembu Samiri. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku malu, kata Nabi Isa, dengan apa yang dilakukan orang terhadap aku. Lalu kemudian mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, walaupun umatnya paling kecil, umurnya paling pendek, kadar amalnya tidak begitu banyak, tapi ada kelipatan-kelipatan yang luar biasa. Satu amal menjadi 10, manja'a bil hasanati asyru amsalihha. Satu sedekah menjadi 7 bulir, satu bulir 100 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu malam Ramadan berubah menjadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka keutamaan-keutamaan ini di bulan Ramadan lebih khusus lagi. Semalas-malasnya orang qiyamul lail, kalau di bulan Ramadan pasti dia tarawih. Betul. Apalagi di malam-malam pertama, kedua, ketiga, walaupun berikutnya nanti dia tunggu malam terakhir. Masya Allah, luar biasa. Sekolah Ustaz, ini luar biasa. Jadi manfaat qiyamul lail itu luar biasa. Jadi memang bangun malam itu berat, karena hadiahnya surga. Ya. Kalau ringan, hadiahnya kipas angin Ustaz. Sama rantang. Sama rantang, panci, gayung. Baik, buat pemirsa TV One yang masih menyaksikan kami di Indahnya Ramadan, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas kenapa dan mengapa iman kita bisa kuat melalui qiyamul lail. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.